nomor 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Kemudian karena di lapangan atau di aplikasinya banyak yang berbeda-beda, maka pada tahun 2021 ya, pada bulan keempat kita menerbitkan tentang pedoman implementasi fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Jadi ini gambaran besarnya ya, bahwa skema wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dalam asuransi jiwa syariah, kita lihat ya mekanisme di asuransi syariah itu sendiri. Jadi asuransi syariah ini agak unik ya dibanding dengan konvensional. Jadi mungkin ini juga satu-satunya perusahaan yang mengelola atau filosofinya itu mengelola dana sosial ya. Jadi kalau asuransi konvensional itu kan transaksinya bisnis, ada premi ya, kemudian ada resiko yang di-cover oleh perusahaan asuransi gitu kan. Nah, ketika kita bicara asuransi syariah itu adalah filosofinya tolong menolong, ya mungkin akadnya itu ada akad hibah ya, dengan dikumpulkannya di dana tabaru. Jadi ini perusahaan asuransi syariah adalah seharusnya itu basicnya itu sosial gitu ya. Ya, jadi bukan bisnis gitu kan. Sebab tidak akan ada asuransi syariah kalau tidak ada akad hibah gitu ya. Jadi yang mendasari akad asuransi syariah adalah akad hibah. Jadi sebenarnya lembaga sosial yang dikelola oleh secara perusahaan ya, dan diawasi oleh OJK ya, bukan di Kementerian Sosial. Nah kalau kita lihat dari skema asuransi, tentunya ketika ada peserta A yang ikut asuransi syariah, di asuransi jiwa itu biasanya ada produk-produk yang ada investasinya ya, kemudian kontribusi itu kita bagi kita bagi 3 untuk dana investasi, kemudian juga ujroh untuk perusahaan asuransi, dan ada dana tolong menolong dengan akad hibah yang dikumpulkan dalam dana tabaru ya, tabaru fund gitu ya, seperti itu gitu kan. Nah inilah yang akan digunakan ketika terjadi klaim para peserta asuransi ya, di mana salah satu fungsi dari asuransi syariah adalah menolong orang-orang yang kena musibah gitu kan. Nah, dana investasi ini tentunya ini miliknya si peserta ya, miliknya si peserta. Nah, itu ketika mereka habis kontrak ataupun misalnya selesai atau meninggal, itu ada manfaat investasi. Nah, manfaat investasi ini tentunya milik peserta ya, emang itu uangnya peserta. Nah, kalau misalnya untuk yang pesertanya meninggal, itu ada manfaat asuransi namanya. Manfaat asuransi adalah manfaat yang diperoleh oleh ahli waris peserta ya, yang didapatkan dari dana-dana hibah ya, dari dana tabaru yang sudah disepakati oleh sama-sama peserta gitu kan, seperti itu. Nah, ini yang berjalan dari awal asuransi sampai ke tahun 2000-an ya. Nah, kemudian kurang lebih 5 atau 10 tahun yang lalu ada inisiatif dari industri bahwa manfaat investasi atau manfaat asuransi ini ingin diwakafkan ya, tentunya yang mengelola wakafnya bukan asuransi, tapi itu ada nazir wakaf ya, baik Badan Wakaf Indonesia maupun Dompet Duafa, ACT dan lain-lain gitu kan. Nah, produk ini mulai booming di beberapa tahun yang lalu ya, hampir seluruh perusahaan asuransi yang ada itu sudah membuat produk-produk yang terkait dengan wakaf gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya di asuransi syariah itu ada 2 dana sosial yang bisa di-create ya, atau dibuat, yaitu dana sosial dari hibah dan wakaf ya. Cuman hibah itu dikelola oleh asuransi syariah, sedangkan wakaf itu nanti ketika ada dana wakafnya itu dikelola oleh nazir wakaf gitu. Nah, inilah skema wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi ya, seperti itu. Kemudian dalam presentasi hari ini ada ketentuan umum, ada skema manfaat asuransi dan manfaat investasi, ada ketentuan khusus produk wakaf, dan ada ketentuan khusus fitur wakaf. Jadi ini ada terminologi yang perlu dipahami oleh kita semua sebagai DPS. Itu ada produk wakaf dan ada fitur wakaf. Nanti apa bedanya? Seperti itu. Kita coba bahas di slide berikutnya. Ini sih bidang ya, jadi kalau di IKNB itu asuransi ada di bawah IKNB gitu. Kalau kita lihat seluruh
bidang IKNB itu hampir seluruhnya itu tadi bisnis ya, kecuali asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, asuransi termasuk asuransi BPJS ya, BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Yang lain-lainnya itu lebih banyak ke bisnis. Nah, jadi ini ketentuan umum. Jadi nanti juga harus dipahami oleh kita semua ya, sebagai DPS ya, yang misalnya ada produk di mana kita mengawasi perusahaan asuransi, dia membuat produk atau fitur wakaf ya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus didalami ya tentang waad ya. Ini ada janji atau waad ya, adalah pernyataan kehendak ya penerima manfaat asuransi untuk mewakafkan manfaat asuransi yang akan diterimanya. Jadi ada waad ya. Ini ada manfaat asuransi. Manfaat asuransi itu uangnya belum ada ya, tapi akan ada ketika si peserta meninggal gitu kan. Jadi ini hak kepemilikannya bukan punya peserta. Hak kepemilikan adalah menjadi hak ahli waris atau yang ditunjuk gitu kan. Nah, jadi ketika di awal harus ada janji waad dari peserta ya, ataupun bukan dari peserta, waad dari si penerima manfaat, bisa ahli waris, bisa yang lainnya ya, untuk mewakafkan sebagian dana manfaat asuransi ini. Kemudian juga istilah wakaf, itu yang tadi Pak Teguh sampaikan, saya definisikan. Kemudian ada ikrar wakaf. Nah, ikrar wakaf ini adalah pernyataan wakif atau peserta dalam wakaf manfaat investasi atau penerima manfaat dalam wakaf manfaat asuransi kepada nazir untuk mewakafkan manfaat investasi atau manfaat asuransi. Nah, ketika bicara ikrar wakaf, itu berbeda dengan janji ya. Ikrar wakaf itu berarti dananya sudah ada. Nah, ketika misalnya manfaat investasi mau diwakafkan, karena dananya sudah ada, dana peserta, maka si peserta melakukan ikrar wakaf gitu ya. Tapi kalau untuk manfaat asuransi, itu dananya belum ada. Ketika peserta meninggal, yang mengikrarkan adalah nanti ahli warisnya atau yang ditunjuk ya, seperti itu. Itu bedanya antara ikrar wakaf dan janji ya. Kemudian produk wakaf, nah ada dua hal, dan fitur wakaf ya. Nah, produk wakaf itu dalam asuransi atau produk wakaf adalah produk asuransi yang sebagian manfaat asuransi atau manfaat investasinya dialokasikan untuk wakaf dan nama produk dicantumkan kata wakaf. Jadi ketika perusahaan asuransi ingin membuat produk wakaf, ya maka nama produknya pun harus mencantumkan ada kata-kata wakafnya, seperti itu. Nah, kalau fitur wakaf adalah produk asuransi yang hanya mengandung pilihan bagi peserta atau pemegang polis untuk mewakafkan sebagian manfaat asuransi atau manfaat investasi. Nah, fitur wakaf ini biasanya itu ditempelkan atau dilekatkan kepada produk-produk yang sudah ada, gitu kan. Di produk yang sudah berjalan ditambahkan fitur wakaf. Artinya nanti si peserta boleh memilih bahwa dananya akan diwakafkan seperti itu. Jadi tidak perlu di nama produknya harus menggunakan wakaf gitu ya. Tapi kalau produk wakaf itu harus menyantumkan nama wakaf ya di dalam produknya. Nah, ini skemanya. Jadi kalau manfaat investasi tadi ya, itu bisa didefinisikan di atas adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya. Sedangkan kalau manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari dana tabaru, ya, yang dana untuk saling tolong-menolong, yang diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau yang ditunjuk untuk menerimanya. Nah, biasanya kalau manfaat asuransi, biasanya asuransi itu kan ada kontraknya 10 tahun misalnya. Nah, ketika pesertanya masih hidup dalam 10 tahun, maka manfaat asuransinya sudah tidak ada. Yang ada adalah manfaat investasinya gitu kan. Jadi manfaat asuransi ini bisa ada, bisa tidak. Ini akan ada kalau si pesertanya meninggal gitu, sebelum masa perjanjian berakhir. Nah, ini bedanya manfaat asuransi dan manfaat investasi. Nah, ini di fatwa ya. Jadi kalau yang manfaat investasi itu karena itu miliknya peserta, itu boleh diwakafkan ya. Ya, bisa melakukan langsung ikrar wakaf ya dengan Dengan lembaga wakafnya. Tapi kalau manfaat asuransi itu karena bukan milik peserta ya, karena sudah meninggal ya pesertanya. Jadi ini adalah milik si ahli waris. Itu pada dasarnya tidak boleh diwakafkan kecuali pihak yang ditunjuk atau semua ahli warisnya itu si calon penerima manfaat asuransi berjanji ya. Nah, ini masih berjanji, tidak ikrar ya. Berjanji untuk mewakafkan sebagian manfaat asuransi tersebut gitu kan. Dan ketentuan-ketentuan lain yang diatur di dalam fatwa. Nah, ini manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi ya. Kadar jumlahnya emang di fatwa ini dibatasi ya.
untuk produk asuransi wakaf ini di total kekayaan sepertiga dari total kekayaan atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris. Biasanya produk yang di asuransi syariah ini membatasi 30% ya dari manfaat investasi. Kalau ada misalnya manfaatnya 100 juta, maka sekitar 33 juta yang maksimum yang boleh diwakafkan. Kemudian juga ini khusus untuk manfaat asuransi, pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat. Jadi ada wa'ad mulzim untuk mewakafkan manfaat asuransi. Nah juga ini dibatasi di produk wakaf ini, manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi. Jadi kalau ada klaim misalnya ahli waris menerima 100 juta, maka 45%-nya itu maksimum yang boleh diwakafkan ya. Kemudian semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya. Artinya nanti melakukan ikrar wakaf ya ketika uangnya sudah ada. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya. Nah, implementasi wakaf sebagai produk asuransi ya ini jadi ada dua produk ya, ada produk PAYD itu yang ada investasinya, ya produk asuransi yang yang ada investasinya, dan produk non PAYD yang hanya risiko saja gitu kan. Nah jadi kalau itu produk asuransi PAYD maka harus ya memenuhi Fatwa 106 dengan berbagai batasan-batasannya. Nah, kemudian mencantumkan kata wakaf dalam produknya, misalnya amanah wakaf link atau fleksi ikhtiar wakaf gitu kan. Nah ini tentu ya ketika ada produk yang nasamakan wakaf di nama produknya, maka itu ada fatwa yang mengatur di 106. Yang paling dominan pengaturannya adalah masalah ujroh. Ujrohnya tidak boleh lebih di situ gitu kan. Tidak boleh lebih dari tahun pertama 45%, akumulasi berikutnya tidak boleh lebih dari 50%. Itu ada di fatwa detailnya. Kemudian untuk yang non PAYD, dia juga harus sama, misalnya asuransi kecelakaan ya, asuransi kecelakaan itu ada juga harus ada kata wakafnya di produknya. Ujrohnya juga dibatasi 50%, kemudian adanya janji yang mengikat, kemudian juga maksimal manfaat asuransi yang diwakafkannya tidak boleh lebih dari 45%. Kemudian ada ikrar wakaf dari penerima manfaat asuransi dalam hal penerima telah menerima manfaat asuransi. Nah ini ketentuan ujroh ya. Jadi ini harus agak hati-hati ketika menggunakan nama produknya wakaf, maka ujroh tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi reguler. Nah kalau yang sekarang yang ada di market, ujroh yang ada di market untuk produk-produk PAYD itu hampir rata-rata di atas 80%. Jadi kalau misalnya kontribusinya itu 1 juta, mungkin 800 ribu itu untuk ujroh yang biasa dibayarkan untuk keagenan dan biaya-biaya yang lain. Sisanya itu dibagi dua nanti untuk tabaru dan untuk investasi gitu kan. Nah, karena ini ada produk yang untuk wakaf, maka kita batasin jangan sampai dana untuk wakafnya malah sedikit sekali gitu ya. Kita berharap maksimum ujrohnya itu di tahun pertama itu di 45%. Dan akumulasi tahun-tahun berikutnya itu di 50% ya. Di tahun kedua dan ketiga selanjutnya itu tidak boleh lebih dari 50% akumulasinya ya. Seperti itu gitu kan. Ini batasan-batasan sehingga orang yang mau ikut dengan produk wakaf ini tentunya ada nilai wakaf yang real ya, yang di tahun pertama, kedua dan ketiga gitu kan, seperti itu. Nah, ini fitur ya. Jadi ketentuan implementasi wakaf sebagai fitur asuransi ya. Jadi produk yang udah ada, biasa unit link ataupun yang ada investasinya yang lainnya, itu boleh ya menambahkan fitur wakaf ya. Jadi orang bisa berwakaf di produk yang sudah ada gitu kan. Nama produknya tentunya tidak ada nama kata wakafnya. Nah ini produk ini tidak boleh dipromosikan seolah-olah wakaf menjadi produk utamanya. Ya, ini kejadian dari yang lalu kenapa pedoman ini ada, karena produk itu bukan produk wakaf, tapi seolah-olah produk itu dipasarkan atau disampaikan wakaf sebagai produk utama. Ini yang kita khawatirkan akan terjadi mispersepsi ya dari peserta gitu kan.
Kemudian produk yang dipasarkan telah mendapat persetujuan dari otoritas keuangan atau OJK, ya. Tentunya akan melakukan pemeriksaan brosur, ringkasan informasi. Nah, ini yang harus mungkin kita sebagai DPS melihat ketika perusahaan asuransi jiwa melengkapi dengan fitur, kita harus melihat ini semua. Jangan sampai terjadi mispersepsi ya di masyarakat seperti itu. Kemudian juga ketentuan wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi wajib dicantumkan dalam ketentuan khusus polis ya. Jadi ada adendum. Biasanya produk ini tidak ada wakafnya sebelumnya, tapi dengan ada fitur wakaf, dia akan mengadendum, menambahkan ketentuan-ketentuan yang bisa mereka melakukan untuk melakukan pemasaran fitur wakaf ini. Nah, mungkin yang paling penting juga ini dokumen hukum ya. Jadi kan nanti ada ikrar, ada wa'ad. Ini kadang-kadang suka misalnya manfaat asuransi. Itu pengalaman kami kemarin dengan Pak Azhar ya, kita sudah melihat beberapa dokumen-dokumen perjanjiannya itu suka kebalik-balik ya. Ada wa'ad ada wa'ad, ada juga ikrar gitu kan. Padahal uang itu belum ada gitu kan. Nah, ini nanti harus dilengkapi dengan pengisian formulir tambahan permohonan dari peserta kepada calon penerima manfaat asuransi untuk mewakafkan manfaat asuransi yang akan diterimanya. Dinamakan formulir permohonan wakaf. Juga ada nanti calon penerima atau harus berjanji atau wa'ad untuk mewakafkan manfaat asuransi dalam hal manfaat tersebut telah menjadi miliknya. Ini kita harus buat akte wa'ad dan untuk wakaf ya. Kemudian setelah manfaat asuransi menjadi milik penerima manfaat, baru dilakukan ikrar wakaf ya, seperti itu. Jadi ikrar itu dilakukan setelah uangnya itu ada gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga wakaf manfaat investasi harus ada pengisian formulirnya ya, mewakafkan sebagian manfaat investasi kepada lembaga wakaf ya, pada najir. Itu harus ada formulir permohonan wakafnya. Kemudian peserta juga melakukan ikrar wakaf atas manfaat investasi karena uang itu sudah ada dan milik peserta manfaat investasi ini, maka si peserta bisa langsung berikrar dan sudah ada ikrar wakaf gitu kan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan.